Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari BEM dan Unit Pers Unas Pasim akan menyampaikan berkaitan dengan adanya iklan sesat dan menyesatkan bahwa Pasim dilelang. Maka kami telah mengadakan pertemuan yang menghadirkan pihak pemasang iklan. Mereka dalam pertemuan itu telah menyatakan permohonan maaf dan berjanji akan segera memperbaiki kesalahannya. Untuk lebih jelasnya, silakan dilihat tayangan berikut ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, ya, kita akan mendiskusikan atau berbicara tentang hal atau kesalahan yang mungkin, ya, yang ada di internet, ya, di mana di situ disebutkan bahwa Geraha Pasim Pasteur Bandung sangat strategis dan komersil ini dilelang oleh properti lelang bank Geraha Pasim Kampus, ya. Itu saja. Mungkin untuk tahap pertama siapa yang mau menyampaikan? Pak Irfan dulu, silakan Pak. Perkenalkan dulu sebentar. Nama saya Irfan, rekan saya Pak Pramadi. Historinya begini, kami 2 atau 3 pekan kemarin dapat telepon dari Pak Yusuf, legal dari Geraha Pasim, bahwa tanah petik itu intinya komplain lah terhadap iklan yang ada di, kebetulan saya juga belum lihat, yang ada di Kaskus. Tapi pertama saya jelasin tentang historinya dulu ya, kenapa ini ada di iklan di Kaskus gitu. Pertama, kita memang berdua bergerak di bidang properti. Kita jual beli rumah. Ada juga yang memang kita mengagenkan jual beli ruko ataupun yang lain gitu. Kebetulan ada rekan kita, rekan bisnis kita dari Jakarta. Beliau menanyakan ke kita gitu, Pak Pram, ada nggak di Bandung kampus yang mau di take over ya. Jadi bukan yang dijual. Di take over dan dijual itu beda. Maksudnya bedanya gini, kalau di take over itu manajemennya. Jadi kalau di take over itu hanya manajemennya yang dialihkan gitu. Jadi kampusnya tetap sama gitu. Mungkin kalau teman-teman pernah lihat di Soekarno Hatta ya, ada Soekarno Hatta depan Carrefour itu ada kampus STSI sebelumnya gitu, sekolah seni, yang sekarang di take over sama jadi STC Telkom gitu. Dan akhirnya sih sebetulnya jauh lebih bagus itu sekarang. Nah, akhirnya kan kita tanya juga ke rekan-rekan kita yang lain, maksudnya rekan di memang bisnis di properti juga, ada nggak Pak properti yang berbentuk kampus yang bisa di take over gitu. Ya akhirnya teman itu, mungkin saya sebut aja Pak Marwan gitu ya, tapi mungkin saya nggak jelaskan profilnya beliau. Ada tuh karena di Geraha Pasim gitu. Geraha Pasim ya? Universitas Pasim ya? Ya. Nah itu ya, kalau foto memang kita dapatnya dari internet karena memang ada juga. Nah terus sebetulnya data ini belum kita kasihkan ke siapa-siapa. Secara langsung kita saya sama Pak Pram belum pernah mengiklankan rumah ini. Belum pernah mengiklankan rumah ini, saya pribadi sama Pak Pram belum. Cuma kebetulan memang ada rekan kita namanya Bu Dewi Puji yang mengiklankan di Kaskus, dan itu pun tidak secara sengaja gitu. Tidak secara sengaja itu begini. Kita memang punya data-data yang lain gitu ya, data-data rumah, ruko dan yang lain-lain yang memang mau dijual gitu. Dan kita kasihkan ke beliau, kita email.
pakai Word. Nah kebetulan data ini memang mau sama kita tuh mau kita simpan aja gitu, konfidensial gitu. Artinya hanya saya dan Pak Pram yang tahu gitu. Yang lain tidak akan pernah tahu gitu, kecuali kita berdua gitu. Dan dapat dari informasi dari yang lain, maksud dari teman saya tadi yang Pak Marwan itu. Nah entah bagaimana ceritanya, data ini tersampaikan ke Bu Dewi Puji itu dan sama beliau diiklankan. Saya nggak tahu tanggal berapa iklannya. Sebenarnya sih data ini juga udah saya istilahnya itu saya lupakan sebetulnya. Data ini sudah saya lupakan karena memang rekan bisnis kita juga itu bayarnya sudah dapat gitu. Sudah dapat, kalau nggak salah di Bekasi atau di Jakarta gitu ya. Nggak tahu bagaimana prosesnya, tapi yang jelas sudah dapat gitu. Jadi sebenarnya bukan dijual sih Pak, di take over gitu ya. Seperti itu. Kita juga nggak pernah nggak pernah mengiklankan, nggak pernah apa. Cuma memang ini rekan kita ada Budaya Pujija. Karena memang itu secara otomatis datanya dari kita, walaupun secara tidak sengaja ya kita tetap bertanggung jawab gitu. Makanya kita kesini gitu. Jadi itu historinya. Nah terus kenapa ini masih ada, sebetulnya data ini sudah di-delete. Itu awalnya di Kaskus ya. Jadi awalnya iklan ini di Kaskus, tapi tersebar gitu ya. Mungkin teknisnya nanti teman saya menjelaskan karena beliau orang IT, saya mungkin nggak terlalu paham ya. Tersebar. Kalau sumber utamanya di Kaskus sudah lama sudah dihapus. Cuma kebetulan yang di sini yang ada di mungkin teman-teman juga lihat. Ini sebetulnya kita sudah minta, ini memang nggak bisa dilihat secara langsung ya, seperti kita ngiklan di mana lah gitu. Kalau di properti biasanya rumah.com ataupun yang lain, ini memang nggak, itu bisa dilihat kita secara langsung sebagai user. Tapi ini dilihatnya harus sama admin gitu. Dan kita sudah minta ke Bu Dewi untuk menghapusnya. Cuma memang kalau untuk iklan-iklan seperti ini butuh proses gitu, seperti itu. Ya itu mungkin yang terakhir saya jelasin. Saya juga pertama secara pribadi dengan Pak Pram minta maaf gitu ya kepada Sivitas Akademi Universitas Pasim di sini lokasinya, dan kepada mahasiswa semuanya. Saya sangat mengerti sekali kenapa teman-teman resah gitu ya, karena juga pasti mikir juga, saya kuliah di sini kalau kamu bisa di take over dijual gimana gitu ya, nanti saya ngelanjutinnya gimana gitu. Masih mending saya bisa ditransfer ke kampus mana, masih mendingan. Tapi pasti sangat resah. Jadi saya tegaskan lagi bahwa pertama kita minta maaf secara pribadi sama Pak Pram. Yang kedua bahwa iklan ini tidak benar, dan tidak ada jual menjual aset ini gitu, aset yang kita dudukin sekarang ini, seperti itu. Mungkin sedikit penjelasan mungkin nanti kalau ada pertanyaan dari teman-teman nanti sebisa mungkin nanti kita jawab. Tapi mengenai kenapa ini belum terhapus, ya mungkin nanti sedikit sama teman saya akan dijelaskan ya. Ya, jadi di Kaskus itu dia engine-nya sepertinya dia pakai pingback SEO. Jadi supaya semua iklan di Kaskus itu di search engine Google itu dia selalu di atas. Nah, yang tersisa ini adalah dari pingback SEO-nya. Dari asli Kaskusnya sudah dihapus. Nah, dari pingback SEO-nya ini memang di luar kontrol. Dia engine. Jadi bagi yang pemasang Kaskusnya sendiri tidak bisa menghapus ini. Tapi Bu Dewi sudah meminta ke adminnya, udah email untuk nanti bisa dihapus oleh adminnya. Cuman mungkin tidak bisa segera, mungkin karena kalau ini kan mesin otomatis ya, jadi mungkin adminnya juga jarang ngecek gitu. Tapi ini dengan berjalannya waktu, kalau di Kaskusnya udah hilang, nanti akan hilang juga. Dan ini memang yang tersisa ini yang di luar kontrol kami untuk bisa segera menghapusnya gitu. Ya mungkin itu sedikit penjelasan dari kami. Mungkin saya kembalikan lagi ke Pak Des. Ya. Mungkin yang terakhir saya jelasin. Saya juga pertama secara pribadi dengan Pak Pram minta maaf gitu ya
kepada Sivitas Akademi Universitas Pasim di sini lokasinya, dan kepada mahasiswa semuanya. Saya sangat mengerti sekali kenapa teman-teman resah gitu ya, karena juga pasti mikir juga, saya kuliah di sini kalau kamu bisa di take over dijual gimana gitu ya. Demikianlah tayangan permohonan maaf dan tanggapan dari Sivitas Akademika Unas Pasim, dan nantinya dari pihak pemasang iklan mereka akan memasang permohonan maafnya di internet dan media, juga memenuhi kewajiban-kewajibannya terhadap Unas Pasim. Mereka telah menandatangani permohonan maaf seperti ini atas nama pimpinan mereka, yaitu Pak Pramudi. Untuk segenap keluarga besar Unas Pasim, kami menyampaikan Unas Pasim baik-baik saja, kuliah masih tetap ada, bahkan kita mempunyai kampus 1 dan kampus 2, tapi kita tetap harus waspada atas adanya pihak-pihak yang mungkin mempunyai keinginan tidak baik terhadap Unas Pasim. Tetapi kami yakin, kami percaya bahwa Pasim akan tetap dan terus semakin jaya. Allahu Akbar.